2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Siap. Red. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Red. Tengah. Red. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel mingguan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 9 Desember 2024. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel. Untuk kabinet, istirahat di tempat. Red. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabiun. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, juga para pejabat pimpinan tinggi Pratama, kepala badan, kepala dinas, pejabat administrator, kepala bagian, dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus, para pegawai ASN dan non-ASN di lingkup Pemkab Tanggamus yang saya banggakan dan saya cintai. Mengawali apel pagi pada hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah, dan maunahnya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama di acara apel mingguan, tepatnya pada hari Senin 9 Desember 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Beriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 9 Desember, saya ulangi lagi, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Kalau menghitung kalender, masih tersisa kurang lebih 20 hari atau 21 hari. Apa yang bisa kita simpulkan atau kita maknai bahwa semua kegiatan di lingkungan Pemkab Tanggamus akan berakhir. Oleh sebab itu, saya mengingatkan untuk bersiap-siap. Suka dan tidak suka, tahun anggaran akan ditutup. Biasanya berkaitan dengan progres di lapangan, bagi capaian fisik di lapangan ataupun realisasi sudah harus dipercepat. Apakah itu melingkupi kegiatan fisik yang membutuhkan waktu dan cuaca. Nah, ini biasanya kawan-kawan di lingkungan fisik dari dinas teknis kesehatan, pendidikan, dan PUPR sudah harus melakukan sprint. Kalau orang berlari itu dia sprint, menjelang garis finish itu harus sprint. Sehingga capaian progres fisik di lapangan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga nanti apa yang dilakukan itu dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau yang dilakukan itu tidak tercapai, artinya fungsi daripada objek tersebut tidak akan maksimal. Apalagi Desember ini sudah masuki hari penghujan. Ya. Ada kendala batasan waktu ketika siang hari ataukah pagi hari hujan sudah mulai turun. Saya minta tadi beberapa dinas yang memiliki kegiatan fisik di lapangan untuk mencermati terhadap penyelesaian kegiatan.
silakan dilakukan terobosan ataupun inovasi menggunakan terpal ya, menggunakan pawang 4 orang atau manggil penghuni dari Samudra Hindia supaya kegiatan itu bisa diselesaikan. Karena tidak mungkin lagi hanya kurang lebih 20 hari. Dan yang melaksanakan itu adalah manusia, bukan robot. Nah, ini yang harus disikapi. Termasuk terhadap kegiatan non-fisik yang masih banyak tersisa ya kegiatannya bagi yang masih memiliki anggaran. Contoh di dinas PPPA ya, PPA, Dalduk dan KB. Bu Mary, saya yakin itu dana DAK itu harus sesuai dengan kebutuhan. Lakukan percepatan. Kalau memang dibutuhkan sosialisasi dalam sehari itu 5 kali, lakukan itu. Ya, atur strateginya. Tidak harus dipimpin oleh kepala dinas, kebagi. Fungsikan kabit-kabitnya untuk memimpin. Tetapi kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Ini kita harapkan progres realisasi kegiatan itu mencerminkan dari suatu penyelenggaraan pemerintah. Bila belanjanya tinggi, mencerminkan kinerja pemerintahnya tinggi. Kalau progres belanjanya rendah juga mencerminkan terhadap lemahnya kinerja pemerintah. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian terhadap pendapatan. Artinya realisasi belanja juga tergantung terhadap pendapatan. Terutama belanja yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Ini sangat tergantung sehingga jangan sampai realisasinya sudah dilaksanakan tidak mampu terbayar. Akhirnya menjadi beban pembiayaan ke tahun berikutnya. Ini yang harus kita cermati semua Bapak Ibu sekalian, melingkupi kegiatan di Kabupaten Tanggamus. Ke depan 2025 tentunya kita harapkan semakin lebih baik. Baik terhadap belanja maupun terhadap pendapatan. Sehingga dapat mempercepat apa yang menjadi kendala dan kekurangan pembangunan baik aspek ekonomi, aspek sosial, hukum dan pemerintahan serta lingkungan itu bisa dipenuhi. Bohong. Masih banyak PR yang harus dibenahi di sana sini. Kita berharap nanti melalui kepala daerah yang terpilih bisa mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Apa yang menjadi isu-isu tentang kemiskinan, viralnya tentang informasi infrastruktur, ya, target masalah pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia ini bisa diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta apel yang berbahagia, karena hari ini yang menjadi tugas adalah Dinas Perhubungan. Sedikit saya akan menyinggung tentang peran Dinas Perhubungan, tidak terlepas adalah menjamin kelancaran arus barang dan jasa dari dan menuju ke Tanggamus. Jadi setiap ada pesta. Jadi setiap urusan itu harus dipahami oleh dinas yang bersangkutan. 32 urusan dalam Undang-Undang 23 2014 itu harus paham. Jangan sampai nanti Dinas Perhubungan, oh saya nggak tahu. Ya, itu yang di pojok itu lingkup perhubungan. Tahu persis, baca tusinya atau tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Itu ada di Perbub, itu ada. Dirinci, tugas saya itu apa? Pada umumnya perhubungan itu menjamin kelancaran arus barang dan jasa dari dan menuju ke suatu daerah. Kalau kita ibaratkan Tanggamus ini sebuah ruang dengan luas 2.945 km persegi. Di ruang itu ada pusat-pusat pertumbuhan, ada pola ruang, ada struktur ruang yang akan terhubung sehingga dapat menimbulkan mobilitas. Dari mobilitas perlu aksesibilitas, dan itulah transportasi. Ya, jadi transportasi itu ini dijamin oleh dinas dari dan menuju
dalam ruangan itu dijamin lancar. Apakah itu modanya udara? Kebetulan kita nggak ada udara di sini. Apakah moda darat? Sebagian besar menjadi domain. Dan kita punya moda laut dan moda sungai. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi dinas terkait. Bagaimana menjamin indikator konektivitas. Konektivitas itu keterhubungan. Keterhubungan orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Hukum transportasi itu adalah bila mana semua kebutuhannya terpenuhi, orang tidak akan bergerak. Mau makan ada di situ, bekerja di situ, tidur di situ, ya semua terpenuhi. Orang tersebut tidak akan bergerak. Nah, bila mana beberapa hal tidak terpenuhi, orang perlu bergerak. Dalam teori transportasi namanya bangkitan dan tarikan. Nah, bergerak ini orang perlu akses. Peningkatan aksesibilitas membuat orang mobile. Peningkatan mobilitas berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang harus ditingkatkan oleh dinas untuk menjamin kelancaran pergerakan arus barang dan jasa. Yang lebih jauh apa Bapak Ibu sekalian? Orang melihat bagaimana Tanggamus untuk berinvestasi. Ada istilah yang lebih tinggi lagi. Orang menyebut namanya ICOR. Apa itu ICOR? Incremental Capital Output Ratio. Suatu ukuran ekonomi investasi di suatu daerah. Di mana indikatornya? Bagus nggak jalannya? Keterhubungan nggak jalannya? Pelabuhannya, jalan rayanya, jalan tolnya dengan pasar. Sehingga menjadi jaminan pusat-pusat produksi. Ada kopi, ada padi, semua hasil sumber daya alam yang ada di Tanggamus itu lancar menuju pasar. Baik pasar lokal maupun pasar di luar Tanggamus. Nah, ini yang dimaksud orang akan lihat berapa angka ICOR itu. Oleh sebab itu Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto menekankan ke depan Indonesia ICOR-nya harus rendah. Indonesia itu masih 7 ICOR-nya. Kita ingin turun ke 5 atau ke 4. Nah, sehingga nanti orang mau berinvestasi. Kenapa? Murah biayanya. Sehingga harga jual nanti dari produksi itu bisa terjangkau. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu sekalian, peran dinas agar ditingkatkan dan memahami betul terhadap tugasnya. Saya lihat tugas lain mungkin di dinas perhubungan terkait perparkiran dan lampu mungkin ya, dan perizinan trayek yang menjadi kewenangan ya. Ini menjadi hal yang penting agar di bidang transportasi khususnya di Kabupaten Tanggamus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang bisa dapat disampaikan di apel pagi pada hari ini. Semoga semua tugas ke depan dapat dimudahkan dan dilancarkan. Dan saya harapkan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu raditu daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad yang salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat
وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Red. Tegak. Red. Apel selesai, pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Istirahat. Di tempat. Red. Pasukan diistirahatkan. Penyerahan uang saku atlet pencaksilat Kabupaten Tanggamus sebagai tim pencaksilat Indonesia pada kejuaraan 5 World Junior Pencaksilat Champion 2024 di Abu Dhabi. Mohon perkenan Bapak Bupati untuk menyerahkan dan pelepasan pencaksilat Indonesia yang didampingi Sekda dan para asisten serta Kadis Pemuda dan Olahraga. Kejuaraan dunia, kamu berangkat tanggal 16, besok berangkat Pak. Oke ya. Abu Dhabi. Ya, yang satunya Kejuaraan sudah kelima ya? kejuaraan dunia ya. Kejuaraan kelima, dunia junior, pesaingnya paling Malaysia. Iya. Iya. Ada 79 negara Pak. Itu yang ya. ikut sekarang. Ya, moga-moga dari doa sukses, lancar ya, dimudahkan, dilancarkan, fokus ke tanding, modalnya sudah ada. Ya, sehingga bagaimana nanti di eventnya nanti fokus jaga kesehatan, ya, menggunakan strateginya gimana. Yang kita diberikan Allah kemudian. Amin. Ya, siapa namanya? Noval Zaid Noval, ya. Ini sekedar ada uang kami. Ya, Iya. ya masih belum gitu ya. IPSI kan? Kalau IPSI ya. IPSI. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel. Oke, ya Noval, selamat. Ya. Satunya sudah di Jakarta Pak. Oh, sudah Nama dua ya? Noval 2 yang kirim. Oke, dua itu Tanggamus. Tanggamus semua. Terus. Kan kemarin di PON tuh kalau nggak salah kita tuh dapat 10 besar tuh kata pencaksilat yang dimasukin. Kalau memang ini peluangnya bagus, di Tanggamus terus dapat pembinaan. Siapa namanya? Pak Ishak lakukan pembinaan tadi. Pelatihnya ada Bapak juga. Karena ini peluang Tanggamus. Ring Sewu kan peluangnya angkatan besi. Tanggamus pencaksilat. Diadakan lomba-lomba dari mulai junior apa latihan ya. Di mana latihannya di sini? Di pusat kan briefing. Oh, ada Padepokan. Ini kalau di itu tusuk pasti bisa. Tembus Pak kalau itu coba. Ya, foto bersama dulu ya. Ya, ayo semuanya.